Dunia sains adalah dunia yang dinamis. Sains berdiri pada posisi yang netral dan tidak memihak kepada politis. Dalam beberapa kasus, teori sains yang digagas pernah mengalami kesalahan dan sains sangat terbuka untuk menerima koreksi. Sains juga terbuka terhadap segala kemungkinan yang disimpulkan dalam sebuah pengamatan, hipotesis bahkan teori. Teori yang terbukti salah hanya bisa digugurkan oleh teori yang baru yang lebih valid dan mendekati sempurna. Bagi pecinta sains, kamu pastinya pernah mendengar tentang teori-teori aneh yang dulu pernah diyakini kebenarannya secara mutlak. Berikut ini adalah ulasannya yang dikumpulkan menurut versi Baru Pintar. Selamat menonton. Teori yang menyatakan bahwa kucing adalah mata-mata makhluk asing. Entah dari mana teori aneh ini berasal. Yang penting, pada zaman dahulu sekitar abad ke-9, kucing pernah dianggap sebagai jelmaan makhluk jadi-jadian. Sebetulnya, bukan hanya kucing. Hewan lain semacam anjing, serigala, dan burung gagak juga tak luput masuk ke dalam teori ini. Uniknya, pada zaman modern, teori ini naik kelas. Jika dulunya kucing dipercaya sebagai jelmaan makhluk jadi-jadian, kini kucing dianggap sebagai mata-mata alien. Hal ini terjadi karena mata kucing memiliki pola berbeda dengan hewan-hewan mamalia lainnya, sehingga dianggap dapat merekam kehidupan di bumi. Benarkah mata kucing memang sehebat itu? Tentunya tidak. Seperti yang ditulis pada Life Science, mata kucing memang memiliki bidang pandang yang luas, yakni mencapai 200 derajat. Mata kucing juga memiliki jangkauan penglihatan yang lebih tajam, sehingga akan terlihat sedikit menyeramkan manakala ia mengatur cahaya masuk. Dengan segala kehebatan mata kucing tersebut, tak lantas membuatnya menjadi mata-mata alien. Lagi pula, masih banyak hewan-hewan lainnya yang memiliki penglihatan jauh lebih tajam dibandingkan dengan kucing rumahan. So, teori yang menyatakan bahwa kucing adalah mata-mata alien otomatis gugur dengan sendirinya. Sehingga kini anggapan tersebut hanya masuk dalam teori aneh yang lebih condong pada teori konspirasi belaka. Teori tentang kecepatan kereta api yang keliru. Seorang ilmuwan dan dosen sains bisa saja keliru dalam mengemukakan gagasannya. Bahkan hipotesis yang ia keluarkan bisa saja dipatahkan oleh hipotesis lainnya. Salah satu anggapan bahwa yang sudah adanya teori yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat berada dalam kereta api dengan kecepatan tinggi. Ilmuwan yang mencetuskan teori ini adalah Dionysius Leitner, seorang dosen dan ilmuwan terkemuka pada era 1800-an di Inggris. Seperti dicatat dalam komputer history, pada saat itu ia beranggapan bahwa manusia akan mati jika menaiki lokomotif kecepatan tinggi. Ia juga menanalisis bagaimana asap dari lokomotif dapat meracuni penumpang. Teori ini tentu sedikit keliru, mungkin saja Leitner tidak memasukkan variabel lainnya, contoh variabel yang berhubungan dengan keamanan penumpang. Leitner juga pernah menggagas sebuah hipotesis bahwa kapal laut uap tidak dapat melintasi Samudra Atlantik karena dianggap logam tidak dapat menahan air laut. Anggapan ini lagi-lagi dipatahkan dengan mudah oleh teknologi. Sebanyak kapal uap yang melintasi Atlantik tanpa adanya kendala. Teori lobotomi. Teori lobotomi merupakan teori medis yang paling menyiksa yang pernah diyakini dan dilakukan oleh ahli medis pada masa lalu. Lobotomi adalah sebuah tindakan medis untuk melubangi kepala yang diklaim dapat menyembuhkan penyakit kejiwaan, ayan, bahkan halusinasi. Teori melubangi tengkorak kepala ini awal muncul pada era 1800-an di sebuah rumah sakit jiwa yang berada di Swiss. Dokter spesialis kejiwaan pada saat itu yang bernama Gottlieb Burckhardt telah sukses menghilangkan gejala sakit mental seperti halusinasi, gelisah ekstrim, dan emosi tak terkontrol dari sebagian pasiennya. Tapi cara yang ia gunakan cukup ekstrim. Ia memiliki sebuah teori yang menyatakan bahwa sumber kelainan jiwa pada otak manusia hanya bisa disembuhkan dengan cara melubangi kepala penderita. Tidak dapat dibayangkan bagaimana mengerikannya operasi ini, apalagi saat itu teknologi bedah belum sebaik sekarang. Walaupun begitu, teori ini bertahan cukup lama hingga era 1900-an. Masih ada kalangan medis pada saat itu yang melakukan praktik lobotomi. Mulai dari tahun 1950 hingga 1980, praktek ini mulai ditinggalkan. Bahkan pada tahun 1980 sampai sekarang, lobotomi resmi dilarang di seluruh dunia. Teori keliru yang bilang berang-berang adalah ikan. Tentu pada zaman dulu, pengelompokan makhluk hidup tidak dilakukan baik sekarang. Ada beberapa spesies yang klasifikasinya disajikan dalam satu spesies lainnya, padahal keduanya memiliki perbedaan secara mendasar.
Salah satu spesies yang tidak diklasifikasikan dengan baik adalah berang-berang atau Lutrinae. Pada masa lalu, berang-berang dianggap sebagai spesies ikan. Ini wajar karena pada abad ke-16 sampai 17 belum ada teori valid tentang spesiasi. Baru pada era 1800-an muncul teori yang dianggap lebih valid, yaitu teori evolusi Darwin. Teori ini menjelaskan dengan detail bagaimana spesiasi itu terjadi di alam. Teori bumi datar. Sampai saat ini, masih ada beberapa kalangan yang percaya dengan teori ini. Yap, teori ini muncul sejak zaman dahulu, era saat teknologi belum dapat menjelaskan bagaimana planet bumi itu sesungguhnya. Pada 1956, Samuel Shenton, seorang politisi terkenal asal Inggris, menggagas dan menyebarluaskan teori bumi datar secara lebih mendetail. Meskipun gagasan dan teorinya telah banyak dibantah, entah kenapa teori bumi datar masih ada hingga kini. Bahkan setelah adanya teknologi canggih yang dapat mengambil gambar dari luar angkasa, tidak menyurutkan pengikut Shenton untuk tetap berpegang teguh pada konsep bumi datar. Samuel Shenton sendiri merupakan pendiri International Flat Earth Research Society yang berbase di Dover, Inggris. Gagasan bumi datar yang dikemukakan Shenton sepertinya hanya disajikan dalam politis saja untuk menarik simpati dukungan, ditambah lagi dengan adanya kebebasan berbeda di Eropa yang memungkinkan seseorang dapat mengeluarkan teori meski teori tersebut tidak berbasis pada ketetapan ilmiah. Seperti itulah teori-teori yang sempat dipercayai kebenarannya, bahkan ada sampai saat ini masih cukup diyakini. Bagaimana pendapat kamu tentang ini? Tulis di komentar di bawah ya. Seperti biasa, sekian dan terima kasih.